来吧，让你知道。 Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya Lu Kui, sang wakil ketua sekte darah bayang, menyerang Muyun dengan kekuatannya karena dia marah disebabkan binatang surgawinya dilukai oleh Muyun. Namun sesaat serangan itu mengenainya, beruntung Mu Xingyu langsung datang dan berhasil menghadang kekuatan Lu Kui. Mu Xingyu yang telah diserang oleh banyak sekali praktisi ranah dewa tentu memiliki banyak sekali luka. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja ke alur filmnya. Pertarungan antara 5 keluarga itu masih berlanjut. Muyun yang sudah terluka parah memberitahu ayahnya untuk mengakhiri pertarungan ini karena melihat luka yang dialami oleh Mu Xingyu cukup parah. Namun Mu Xingyu tetap saja melanjutkan pertarungan itu dengan maksud agar nama keluarganya masih ada di Kekaisaran Nanyun. Dia pun mengatakan jika hanya beberapa hantu tua saja masih bisa dia atasi. Muyun yang mendengar hal itu sontak saja langsung menanyakan kondisi ayahnya yang terluka. Namun perhatian Muyun langsung dialihkan seketika, yang dimana Mu Xingyu memberitahu ciri-ciri ibu Muyun yang berada di benua Tianyun. Ibu Muyun sendiri merupakan adik dari patriark keluarga Yun yang bernama Yun Xinyao, dan Mu Xingyu sangat berharap jika suatu saat nanti Muyun dapat bertemu langsung dengan ibunya. Seakan-akan itu adalah kata perpisahan dari seorang ayah. Muyun yang telah menelan puluhan ribu pil bertekad untuk bertarung hingga mati, tapi Mu Xingyu sendiri ingin melihat Muyun tetap hidup dan segera mencari tempat untuk berlindung. Dia pun memberitahu jika akan ada kemungkinan selamat dari medan perang jika Muyun bisa melewati Gunung Poyun. Setelah percakapan itu usai, Mu Xingyu kembali melawan Lu Kui dengan kekuatannya. 告诉他，有朝一日，父亲希望你能够从未忘记过他。无论往哪里逃都是死路。绿葵虽然能引动兽潮，哼，又来一个找死的！啊，绿焰魔手，通神境8重。 Ketika akan menyerangnya, Mu Xingyu dibuat terkejut karena ranah Lu Kui saat ini berada di ranah dewa tingkat 8. Tentu saja hal itu mampu membuat Mu Xingyu kewalahan. Muyun yang melihat itu langsung berlari untuk menolong ayahnya. Namun Lu Kui tak membiarkannya begitu saja. Dia pun langsung menyerang Muyun dengan cepat. Beruntung Muyun dapat mengimbanginya. Sebagai sesama praktisi yang kuat, tentu saja efek yang dihasilkan dari adu kekuatan itu sangat fatal, yang dimana gelombangnya mampu membuat praktisi biasa kehilangan nyawa akibat terkena gelombang dari kekuatan mereka. Lu Kui yang merasa aneh dengan kekuatan Muyun mulai menduga-duga jika Muyun merupakan praktisi yang berbeda dari sekian banyak praktisi yang ada, karena Muyun sendiri mampu mengimbangi serangan dari Lu Kui, yang dimana Lu Kui sekarang berada di ranah dewa tingkat 8. Tak ingin membuang-buang waktu, Muyun langsung mengeluarkan pedang artefaknya dan bergegas untuk menyerang. Namun hal tak terduga pun terjadi. Efek pil yang diminum olehnya seketika itu habis, yang membuat kekuatan Muyun kembali melemah menjadi ranah celah spiritual tingkat 8. 实力相当于通神5重，看来你值得我好好研究。只是想让我退去，我绝对不可能抗衡他，不可能！通神8重，
Melihat Mu Yun sudah tak berdaya, Lu Kui langsung bergegas untuk membunuhnya. Beruntung Mu Xingyu dapat menahan kekuatan dari Lu Kui. Dia pun mengatakan jika ini adalah kali terakhir Mu Xingyu menolong Mu Yun. Dia pun menitip pesan agar Mu Yun lari dan hidup untuk membangun kembali keluarga Mu yang lebih kuat, yang bisa menjadi penerang di kemudian hari. Setelah usai percakapan itu, Mu Xingyu langsung meledakkan diri sebagai titik akhir dari perjuangannya. 今天，你们今天都要死！啥？不！师尊！我穆青羽天赋异禀，而你们这些奸佞小人，之后便勤奋苦修，25岁修得绝世武技。我穆家儿郎，我相信能一飞冲天，震烁寰宇，月落无名。不好，他要自爆！活下去！ Mu Yun yang teringat kata dari ayahnya langsung bergegas pergi menuju lembah Leyin dengan tujuan untuk menyelamatkan diri. Tak ingin membiarkannya begitu saja, semua keluarga pun diperintahkan untuk mengejar Mu Yun. 给我追！皇家武者追！林家武者追！武家武者，给我追穆云！ Selama di perjalanan menuju lembah Leyin, banyak sekali binatang yang menghalangi dan membunuh sebagian kecil prajurit keluarga Huang. Lin Yu yang melihat hal itu langsung meminta Lu Kui untuk menghentikan gelombang binatang. 管好这些畜生！好的，反正现在也不需要这些。在那里找到他了。该死！ Sesampainya Mu Yun di lembah Leyin, dia melihat seekor naga ungu yang mengelilingi pusat guntur di sana. Mu Yun yang beranggapan jika dia berhalusinasi menganggap jika dirinya akan segera mati. Namun naga ungu itu bukanlah halusinasi, karena para prajurit kecil pun bisa melihatnya juga. Lin Yu yang melihat prajuritnya, dia meminta mereka untuk segera menghabisi Mu Yun dan akan diberi imbalan 10.000 batu roh menengah untuk kepalanya. Mu Yun yang mendengar hal itu sontak saja menantang maju semua prajurit. Dengan amarahnya yang telah terkumpul, dia pun dapat mengatasinya dengan sekali serangan saja. 雷音谷里怎么会存在这种东西？谁取得暮云人头，奖励1万中品。可是什么？上！愣着干什么？给我杀了他！来吧，来吧！杀！让你知道！杀！就来呀！ Tak lama dari itu datanglah semua murid Mu Yun yang ingin membantunya untuk bertarung. Namun hal ini adalah urusan tentang keluarga yang sangat dilarang untuk ikut campur ke dalam masalah ini. Dekan yang menghalanginya diminta untuk menepi karena salah satu murid Mu Yun ingin balas dendam atas banyaknya kematian keluargamu. Sontak saja dia pun dihentikan oleh Zhang Zihao.
家族武者，全部滚回去，全部回学院内去。不，我要为穆导师报仇。Jiao pun mengatakan jika ada yang berani maju maka dia tak segan-segan akan menyerangnya. Moyang yang merasa bersedih pergi menghampiri pedang artefak Muyun. Dia pun memulai sumpahnya dengan mengatakan bahwa 3 tahun lagi Moyang akan membalaskan dendam Muyun kepada keluarga Gu, Lin, dan Huang. Setelah mengucapkan sumpahnya itu, dia pun pergi dari medan perang. 真是嘲讽！现在，学员可以眼睁睁地看着导师身死，我莫阳在此立誓，3年之后，为我师尊报此深仇，定当让古家、林家、黄家满门覆灭。 Para teman-temannya yang lain diminta untuk mengikuti Mowen agar mereka bisa aman dan tak menyaksikan pembantaian yang akan dilakukan kepada Muyun. Namun Mowen memiliki rencananya sendiri untuk membantu Muyun keluar dari pengepungan mereka. 你要去做什么？秋班，跟我走。你放心，我自有分寸。